5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar taman berikut ini adik-adik. Kelihatan indah dan asri ya. Banyak sekali bunga-bunga yang tumbuh di taman ini. Nah, gambar ini adalah gambar Taman Bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Coba adik-adik amati lingkungan di sekitar kalian. Tanaman apa saja sih yang tumbuh di sekitar kalian? Mungkin banyak bunga atau pohon di sekitar kita ya adik-adik ya. Mungkin pohon mangga, mungkin ada bunga mawar, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat adik-adik? Nah, di halaman rumah Lani ternyata banyak bunga ya adik-adik ya. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Ya, kita menemukan gambar bunga nih adik-adik. Lalu bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah juga ada tumbuhan adik-adik? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Kalau di halaman rumahnya Kak Citra ada adik-adik, ada bunga dan tanaman. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah bacaan nih adik-adik yang berjudul olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, itu tadi ya bacaan tentang olahraga pagi yang dilakukan oleh keluarga Lani. Berdasarkan bacaan tadi, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Ya, Lani berolahraga dengan keluarganya pada hari Minggu. Apa yang dilihat Lani di taman adik-adik? Ya, Lani melihat bunga-bunga yang bermekaran. Berikutnya, di mana mereka berolahraga pagi? Ya, mereka berolahraga di taman perumahan. Selanjutnya adik-adik, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Ya, Lani merasa bahagia pada hari itu ya bisa berolahraga bersama keluarganya. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman tadi adik-adik. Nah, di taman tadi Lani itu bisa menemukan bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi tadi adik-adik. Nah, berapa sih jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Adik-adik perlu tahu bahwa untuk mengakhiri sebuah kalimat itu bisa memakai tanda titik, tanda tanya, ya, tanda seru. Nah, kalau
tanda titik itu digunakan untuk kalimat berita. Nah, tadi dalam bacaan tadi itu adalah kalimat yang berita atau menceritakan. Jadi di situ memakai tanda titik adik-adik. Nah, kita bisa menuliskan kembali kalimat dalam bacaan tadi menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskannya dalam huruf tegak bersambung. Kalian harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik di akhir kalimat. Contohnya di sini adik-adik. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Ingat, ini ada penggunaan huruf kapital ya. Di awal kalimat, nama hari, nama orang. Lalu di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Ya, karena ini kalimat berita bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Kalau kalimat tanya itu diakhiri tanda tanya, kalimat perintah diakhiri tanda seru. Tapi kalau ini kalimat berita berarti diakhiri tanda titik. Nah, udara sejuk pada pagi hari. Ini titik ya. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, adik-adik bisa ya tuliskan ini dengan huruf tegak bersambung di buku kalian masing-masing. Bacalah teks berikut adik-adik. Kita akan menandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, Kak Citra di sini punya teks yang ternyata di situ ada penulisannya yang salah, tanda bacanya kurang. Tadi tanda baca ada tanda titik, lalu ada tanda tanya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Baris yang pertama atau kalimat yang pertama. Lani suka bercocok tanam. Ini huruf kapitalnya sudah benar, tetapi di akhir kalimatnya tidak ada tanda titik. Ya, makanya di sini Kak Citra lingkari dulu. Lalu berikutnya, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Yang kurang tepat yang mana adik-adik? Ya, tulisan Laninya seharusnya diawali dengan huruf kapital. Nah, kebetulan di sini sudah ada tanda titiknya, berarti tidak perlu kita lingkari. Kalimat yang ketiga, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Mana adik-adik yang belum sesuai dengan ejaan yang benar dan penulisan yang benar? Ya, kata Lani. Ya, seharusnya diawali huruf kapital juga. Lalu apakah sudah ada tanda titik? Oh, ternyata belum. Nah, kita lingkari. Berikutnya, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Mana nih adik-adik yang belum tepat? Ya, kata tanaman dan Lani seharusnya sama-sama diawali huruf kapital dan belum ada tanda titiknya. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ya, kata di, lalu kata Lani ya, ini Kak Citra belum lingkari ya, seharusnya ada kata Lani, ini juga huruf kapital. Berikutnya ada tanda titiknya ya, ini Lani juga harus dilingkari adik-adik. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ya, kata adanya ini ya, ini juga kurang. Lalu belum ada tanda titik. Ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Apa yang kurang dari kalimat ini? Ya, tanda titiknya adik-adik. Apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Sudah diawali dengan huruf kapital, lalu seharusnya diakhiri dengan tanda titik. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, di sini sudah betul ya adik-adik ya. Tidak perlu ada yang kita benahi. Nah, dari situ adik-adik, kita akan tuliskan kembali teks yang telah dikoreksi dengan huruf tegak bersambung. Nah, di sini Kak Citra sudah tuliskan dalam huruf tegak bersambung dengan penggunaan
huruf kapital yang benar dan tanda baca yang benar ya. Nah, di sini ya nama orang ya harus huruf kapital, diawali huruf kapital. Di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik adik-adik. Kalian harus belajar banyak menulis tegak bersambung. Nah, ini kalimat-kalimat berikutnya ya sudah ada pembetulan. Misalnya ada karena awal kalimat A-nya besar, pakai tanda titik. Lalu berikutnya ya, ini ya ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaat sebagai obat titik. Nah, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Ya, itu tadi sudah kita bersama-sama koreksi ejaan dan tanda baca yang kurang lengkap di situ. Nah, adik-adik, halaman rumah Lani itu cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai itu sudah berbuah adik-adik. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan ini nih adik-adik. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya adalah ons. Nah, berat cabai Lani adalah 5 ons. Setelah ditimbang ternyata berat cabainya Lani itu 5 ons. Adik-adik, perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Nah, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan atau bisa juga disebut dengan timbangan kue. Nah, satuan berat yang digunakan dalam timbangan ini adalah ons. Adik-adik perlu ingat bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Di sini Kak Citra punya soal cerita nih. Cabai yang dipetik Lani tadi seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai itu seberat 5 ons juga. Berapa kilogram berat cabainya sekarang? Nah, di sini untuk menjawabnya kita perlu mengetahui tadi berat cabainya Lani 5 ons. Lalu ibu memetik dan beratnya cabai juga 5 ons. Yang ditanyakan adalah berat cabai seluruhnya tapi dalam satuan kilogram. Nah, untuk mengerjakannya itu sama dengan ya berat cabai seluruhnya itu cabainya Lani ditambah cabainya ibu. Berarti 5 ons ditambah 5 ons. Berapa 5 ons ditambah 5 ons? 10 ons. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, karena di sini satuannya kan sudah sama, ya, kita jumlahkan dapatnya 10 ons. Nah, 10 ons ini kita ubah dalam kilogram. 10 ons kita ubah dalam kilogram itu ingat ya tadi 1 kilogram itu 10 ons. Berarti kalau 10 ons itu berapa kilogram? Ya 10 dibagi 10. Karena itu kebalikannya ya. Sama-sama punya angka 0 kita coret. 1 dibagi 1 itu sama dengan 1. Berarti 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi berat cabai sekarang ada 1 kilogram. Selanjutnya adik-adik, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani itu seberat 5 kg. Cabai tersebut akan dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Jadi plastiknya itu setiap plastik itu berat cabainya akan 5 ons. Nah, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut adik-adik? Nah, perlu kalian ketahui di sini cabainya Lani keseluruhan adalah 5 kg. Lalu dimasukkan ke dalam plastik yang beratnya nanti akan 5 ons masing-masing plastik. Maka banyaknya plastik yang dibutuhkan itu ada berapa? Nah, untuk mencarinya adik-adik, banyaknya plastik ini sama dengan berat cabai keseluruhan dibagi berat plastiknya per plastiknya. Berarti 5 kg dibagi 5 ons. Tapi di sini adik-adik satuannya belum sama. Ini 5 kg, ini 5 ons. Nah, salah satunya kita ubah dulu. Kita ubah menjadi ons yang 5 kg. Nah, 5 kg itu sama dengan berapa ons?
ons. Ya, 1 kilogram itu 10 ons. Berarti kalau 5 kilogram ya 5 dikali 10. Berapa 5 dikali 10? Ya 50. 50 apa? 50 ons. Nah, kita sudah tahu 5 kilogram sama dengan 50 ons. Berarti 50 ons dibagi 5 ons. Sama-sama satuannya ons, kita coret. 50 dibagi 5. Nah, kalau adik-adik belum bisa, begini, 5 dibagi 5 berapa? Ya, 1. Pokoknya angka berapapun kalau dibagi angka itu sendiri jawabnya adalah 1. Nah, 1 baru belakangnya diberi 01. Ya, karena nolnya di sini kan tadi kita simpan. Berarti jawabnya adalah 10. 50 dibagi 5 itu 10. Nah, di sini terjawab adik-adik. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan, ada 10 plastik. Adik-adik, selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Yang pertama ada wortel. Nah, wortel di sini 20 ons. 20 ons itu ada berapa kilogram? Nah, kita cara mencarinya ya dengan coret-coret dulu ya adik-adik ya. 20 ons kita jadikan kilogram. Ingat, 1 kilogram itu 10 ons. Kalau 20 ons ya berarti 20 dibagi 10. Sama-sama punya angka 0, kita coret. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti jawabnya 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Jadi wortel ini beratnya 2 kilogram atau 20 ons. Lalu ini adik-adik berikutnya ya, ini gambar selada atau brokoli ya ini ya. Nah, pokoknya ini sayuran beratnya 10 ons. Nah, 10 ons itu berapa kilogram? Sebenarnya kalau kalian hafal pasti sudah tahu jawabannya. Di sini cuma Kak Citra akan berikan caranya. Nah, untuk mencarinya ya 10 ons dibagi 10. Nah, 10 dibagi 10 ya sama-sama punya angka 0, kita coret. 1 dibagi 1, 1. Berarti jawabnya 1 kilogram. Sebenarnya tidak perlu kita coret-coret di sini, sebenarnya udah tahu adik-adik bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Kalau dibalikan sama, 1 kilogram sama dengan 10 ons, ya kan? Nah, berikutnya adik-adik ada sayur apa lagi ya? Nah, di sini ada cabai dan sayurnya ya adik-adik ya. Beratnya 10 ons. Ayo adik-adik, sebenarnya ini gak perlu pakai cara yang 10 ons ini. Tapi Kak Citra supaya kalian lebih paham, Kak Citra pakai cara sama dengan 10 dibagi 10. Ya, sama-sama punya angka 0, kita coret. 1 dibagi 1 itu sama dengan 1. Berarti beratnya ini adalah 1 kilogram. Lalu di sini ada ubi. Ubi ini beratnya 30 ons. Nah, kalau 30 ons itu berapa kilogram? Sama caranya adik-adik ya. 30 dibagi 10. 10-nya dari mana? Ya dari kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 30 dibagi 10 sama-sama punya angka 0, kita coret. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Berarti jawabnya 3 kilogram. Berikutnya adik-adik 40 ons pepaya. Nah, 40 ons berapa kilogram? Ya, 40 dibagi 10 sama-sama punya angka 0, kita coret. Lalu ketemu pembagian baru yaitu 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti pepaya ini beratnya 4 kilogram. Mudah ya adik-adik ya. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lalu Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Adik-adik pasti punya plastisin ya. Nah, perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Apa itu karya seni rupa 3 dimensi? Yuk adik-adik kita pelajari. Karya seni 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah karya itu memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi adik-adik. Kalau lukisan itu 2 dimensi, gambar, poster itu 2 dimensi. Tapi kalau patung
guci ya. Terus plastisin ini yang dibentuk bunga, ini termasuk karya seni 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi adik-adik. Selain itu, karya seni 3 dimensi itu dapat dilihat dari berbagai sisi, dari depan, belakang, samping, bahkan dari atas juga bisa kita lihat. Tapi kalau lukisan itu karya 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depan adik-adik ya, bahkan dari samping bisa dilihat, tapi kalau dari belakang kan kita tidak bisa melihat lukisan tersebut. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Ya, nah di sini kalian bisa membuat model-model plastisin yang kalian ingin buat adik-adik. Desainlah model plastisinmu, boleh model bunga, buah, atau daun. Nah, perhatikan ini contoh-contohnya sebagai inspirasi kalian membuat karya dari plastisin. Bisa ya kalian praktekkan membuat karya dari plastisin. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.